angkatan 2025 yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di Bimbel 2025 kedua yang diajarkan secara online untuk mempersiapkan teman-teman menghadapi ujian tengah semester Matematika Teknik 1. Oke, pada kesempatan kali ini Matematika Teknik 1 akan dibawakan kembali oleh Kanada. Terima kasih banyak Kanada yang sudah menyempatkan diri untuk mengajar ke teman-teman angkatan 2025 dan semoga teman-teman angkatan 2025 dapat menyimak hingga akhir sehingga nilai matematika tekniknya dapat memuaskan ya teman-teman. Oke, mungkin langsung saja saya berikan kesempatan kepada Kanada untuk melanjutkan materi. Terima kasih semuanya. Kepada Kanada dipersilahkan. Oke, terima kasih Iqbal sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman, khususnya dari angkatan 2025. Di sini aku selaku tutor dari matkul Matematika 1. Mungkin aku izin share screen dulu ya. Nah, udah kelihatan kan ya? Kelihatan lah. Oke. Untuk PPT-nya sendiri sebenarnya aku udah buat satu PPT yang isinya tuh dari materi awal yang offline sama yang online, dan ini 70 slide tuh sebenarnya digabung sama materi offline kemarin. Jadi untuk hari ini tuh sebenarnya kita cuma fokus di materi terkait matriks dan eigennya aja. Begitu. Mungkin langsung aja aku mulai dari matematika 1 ini. Sebelumnya mungkin aku akan disclaimer sedikit karena hari ini aku masih belum sehat. Jadi kalau nanti suaranya mungkin agak low volume dan kalian gak dengar, bisa langsung raise hand aja ya. Thank you. Ini mungkin sedikit kenalan, walaupun udah kenal gak apa-apa lah kenalan dikit. Nama aku Nada Fitra Berliana, ya biasa dipanggil Nada. Sekarang aku di semester 4 dan fokusnya di telekomunikasi. Jadi ya begitulah, udahlah. Gak usah panjang-panjang, mutualan aja langsung. Nah, ini materi utamanya akan kita bahas terkait matriks dan eigen, mulai dari nilai eigen, vektor eigen, ruang eigen, dan sejenisnya. Tapi mungkin untuk sekarang, awal pertemuan ini akan kita lanjutkan pembahasan dari pretest kemarin, Bu. Kan ada 4 soal, di mana soal 1 dan 2 itu udah dibahas di offline. Nah, soal nomor 3 dan 4 ini bakal kita bahas sekarang. Nah, di sini dimana nomor 3 dan 4 ini kan sama-sama matriks ya, cuman kalau untuk nomor 3 ini soalnya lebih ke aplikasinya, dimana kita disuruh menggunakan eliminasi Gauss. Untuk soal nomor 3 dari rangkaian ini sudah ada pembahasannya juga, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi aja bareng-bareng, dimana dari rangkaian ini itu sebelum kita bikin matriksnya, kita harus paham dulu sama bahasa fisikanya. Jadi kita harus bisa lihat dulu nih dari gambar rangkaian listrik di soal ini, kita tuh bakal pakai apa aja. Kita bakal pakai hukum arus untuk node-nya dan hukum tegangan untuknya. Jadi untuk total arus masuk sama dengan total arus keluar. Jadi kita bisa lihat dulu satu-satu, misal dari node P dulu. Dari node P yang titik bawah, kita bisa lihat kan panahnya, di mana arus I1 itu dari kiri turun masuk. Terus arus I3 dari kanan itu juga lalu nih posisi ini, itu kan dia panahnya naik ke atas. Yang itu artinya keluar dari titik P kan. Berarti kan persamaannya I1 plus I3 sama dengan I2. Nah, I2 ini kita pindahin ke kiri, makanya dia jadi negatif. Kita pindahin ke kiri biar rapi aja, biar nanti kita ngitungnya tuh gampang gitu. Karena nanti yang di kanan tuh biar sama dengan 0. Begitupun dengan yang node Q. Sebaliknya kalau misalkan node P tadi kan I1 dan I3 masuk nih ke node P. Sedangkan kalau yang node Q, itu dia arus I2 naik dan masuk ke titik Q. Sedangkan arus I1 dan I3-nya tuh malah keluar dari Q. Makanya persamaannya jadinya kan I2 sama dengan I1 plus I2 sama dengan I1 plus I3. Harusnya I1 plus I3 nih di sebelah kanan sini. Makanya pas kita pindahin, dia jadi negatif. Jadi min I1 plus I2 min I3 sama dengan 0. Jadi node P dan Q ini jadinya
berkebalikan kan, I1 I3 di node P itu positif, sedangkan di node Q dia negatif, yang positif itu I2-nya. Nah, baru kita lanjut ke loop kanan dan loop kiri. Dimana kalau ini kita pakainya KVL atau hukum tegangan Kirchhoff, yang prinsip dasarnya tuh V sama dengan I kali R. Dimana kalau loop kanan, kita bisa lihat di I3 nih, kan di sebelah kanan nih dia ngelewatin 2 resistor nih, 10 ohm sama 20 ohm. Berarti total hambatannya buat I3 itu ada 30 ohm, karena dijumlahkan. Terus arus I2 di tengahnya ini ngelewatin sebesar 10 ohm. Sedangkan baterai ini bernilai 90 volt. Berarti persamaan untuk loop kanan itu jadi 10 kali I2 plus 30, ini jumlah ini dikali I3 sama dengan 90 di sini. Sama juga dengan yang loop kiri. Kita bisa lihat dari arus I1, di sini kan ngelewatin resistor 20 ohm. Terus I2-nya di I2-nya juga ngelewatin resistor 10 ohm di tengah. Sedangkan sumber tegangannya di sini 80 volt. Berarti bisa kita tulis aja 20 I1 kan I kali R. I kali R, R-nya 20, berarti 20 plus 10 I2 sama dengan 80. Begitu. Itu udah selesai nih. Jadi 4 persamaan dari node P, node Q, loop kanan, dan loop kiri. Gitu. Baru deh habis itu kita translasi ke matriks augmented, di mana matriks augmented itu sebenarnya matriks augmentasi yang secara singkatnya tuh berarti artinya matriksnya tuh diperluas gitu. Dari 4 persamaan ini kita barisin dia jadi satu matriks yang isinya koefisien aja, biar kita tuh gampang daripada pakainya I terus nanti kita bingung sendiri, keder sendiri. Nah, makanya di sini kita pakai angka aja. Kalau misalkan I1 ya udah 1, karena ini kalau di depan gak ada angkanya kan berarti 1 nih. Kalau min ya berarti min 1 gitu. Terus nanti yang di sebelah garis ini itu yang di sebelah kanannya sama dengan 0, 0, 90, 80 gitu. Atau kalau misalkan ditulis dalam bentuk persamaan jadinya kayak gini. Kita anggaplah ini sebagai X1 min X2 plus X3 sama dengan 0 gitu. Tapi nanti buat ngitung matriksnya pakai yang ini aja. Karena kan matriks emang biasanya pakai angka kan, bukan pakai X, Y. Karena ini persamaannya aja. Nanti persamaan itu bakal kita pakai pas udah dapet bentuk yang kita mau gitu. Jadi kita sekarang fokus di matriksnya dulu. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalian harus bisa dulu baca rangkaiannya, bikin persamaannya kayak gitu. Emang kalau ini sebenarnya korelasinya sama basic RL1 kalian. Jadi kalau bisa RL1-nya jangan diilangin, biar kalian ngerti cara baca rangkaian tuh gimana. Karena kalau nggak bisa, kalian juga nggak akan bisa buat matriksnya gitu. Nah, kalau udah baru kita eliminasi nih dari X1 langkah pertamanya. Nah, baris pertama, ini kita jadiin baris pivot. Pivot itu artinya patokan. Nih, di sini udah aku kasih tulisan pivot 1. Koefisien 1 dari suku X1-nya itu berfungsi sebagai pivotnya. Nah, buat ngilangin X1 dari baris lain, kita bisa lakuin langkah ini. Yang pertama, itu tambahin 1 kali persamaan pivot ke persamaan kedua, terus tambahin min 20 kali persamaan pivot ke persamaan keempat. Jadi, kita tuh kan mau bikin segitiga 0 nih, ini harus jadi 0, 0, di sini juga harus jadi 0. Makanya kita tuh boleh melakukan operasi matriks ditambah, dikali, atau ditukar, tapi cuma boleh barisnya aja, nggak boleh kolomnya. Nah, makanya nih, di sini udah aku kasih tulisan juga dari row 2 ditambah row 1. Jadi row 2 nih, yang tadinya min 1 ditambah sama 2 kali 1. Row 2-nya ini jadi row 2 tambah row 1. Jadi misalkan di sini kan tadinya min 1. Nah, min 1 tambah 1 kan 0. Terus di sini 1 tambah min 1 0. Min 1 tambah 1 0. Di sini 0 plus 0 ya udah 0 gitu kan. Nah, terus berarti harusnya kita tuh jadiin si pivot, jadiin angka di sini tuh pivot gitu kan. Cuman karena ini 0, makanya kita nanti bakalan ngelakuin yang namanya pivoting parsial. Cuma di sini saranku kalau misalkan lagi bikin eliminasi Gauss kayak gini, kalau bisa usahain kerjain dari baris 1 dulu, terus nanti baris 2, baris 3 gitu. Biar dia tuh biar rapih gitu, gak mencar-mencar muter-muter. Nah, makanya di sini yang row 4 itu juga kita
nolin bagian ujungnya nih. Tadinya makanya dari 20 jadi 0 kan. Row 4 20 dikurang 20 kali row 1. Kenapa row 1? Karena pivotnya tuh di baris yang ini, baris 1 ini. Yang 1 min 1 nih, ini kunci kehidupannya di sini gitu. Jadi kita bisa mengubah baris bawahnya tuh berdasarkan baris satunya aja, berdasarkan pivotnya aja. Makanya yang 20 dikurang 20 kali row 1, 20 dikurang 20 kali 1 jadi akan 0. Terus yang kanannya sampai yang 80 itu juga dipakein cara yang sama kayak 10 dikurang 20 kali min 1 jadi 30. Nah, ini yang 80 kok sama ya sebenarnya karena di sininya 0. Makanya dia tuh nggak dapat apa-apa, tapi sebenarnya kalau ada angkanya, yang kanan ini juga jangan lupa dihitung, jangan cuma yang sebelah kiri ininya aja. Nah, nanti kalau udah kan jadinya hasilnya kayak gini nih. Baru kita lanjut ke X2, baris kedua. Cuman yang udah tadi ku bilang di sini persamaannya tuh nggak punya suku X2. Nih, ini kan 0 semua nih. Berarti kita nggak bisa jadiin ini pivot karena 0 mau diapain pun 0 kan hasilnya. Kalau kayak gini, berarti solusinya kita pakai teknik pivoting parsial. Jadi yang 0 semua ini kita turunin, kita pindahin ke paling bawah. Nih, jadinya kayak gini. Yang tadinya dia di kedua, turunin aja ke 4. Nah, nanti yang baris ketiga naik, baris kedua, baru yang keempat naik ketiga gitu. Jadi yang di bawah naik, yang 0000 ini turun ke paling bawah gitu. Nah, kalau udah rapi kayak gini, baru kita bisa lanjut hilangin X2-nya. Caranya gimana? Nah, caranya kayak gini. Nambahin min 3 kali persamaan pivot ke persamaan ketiga. Jadi, nih, dari 0, dari 30, bisa jadi 0. Terus dari min 20 jadi min 110. Terus ini 80 jadi min 190. Karena kan kita mau bikin segitiganya tuh kayak gini nih. Ini kan udah jadi nih. Baru kita bisa substitusi mundur. Nah, jadi dari yang awalnya persamaan kayak gini, itu kalian harus bisa bikin persamaan kayak gini. Ini namanya eliminasi Gauss. Karena cuma bikin segitiga di sininya aja. Kecuali nanti ada soal yang mungkin nyuruhnya bikin matriks ini jadi matriks identitas yang isinya tuh 1 diagonal terus yang lainnya 0, itu baru namanya eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini baru nih kalau udah kayak gini kita bisa substitusi mundur. Gimana caranya? Ini kan udah yang paling bawah udah tinggal min 110 sama min 190 nih. Berarti ini kan tadi udah kita tulis ya X1, X2, X3 atau yang di sini juga udah aku tulis di sini. Ini kan X1, X2, X3. Ini kan X1, X2-nya udah 0 nih, tinggal X3-nya aja. Berarti min 110 X3 sama dengan min 190. Nah, ya udah. X3-nya itu sama dengan I3. Berarti ya udah tinggal min 190 bagi min 110 itu sama dengan 1,73 ampere. Terus baru nih naik ke X2-nya. Kalau dapat X3 kan kita bisa nyari X2. Kalau nggak dapat ya kita nggak bisa nyari. Karena buat nyari X2 nih kita masih butuh nilai X3. Baru deh 10 X2 ditambah 30 X3 sama dengan 90. Terus sama kayak cara yang ketiga tadi, didapatlah I2-nya itu 3,81 ampere. Nah, baru nanti X1 itu yang paling atas. X1 min X2 plus X3 sama dengan 0. Tinggal disubstitusi aja. Karena ditanya X1, berarti X2 sama X3-nya bisa kita pindahin ke kanan. Jadi X2 min X3. Berarti I2 min I3 kan, 3,81 dikurang 1,73. Itu didapat 2,08 ampere. Nah, udah dapat. Karena kan ditanya cuma ini doang, I1, I2, I3. Caranya begitu. Mulai dari bikin dulu persamaannya kayak gimana, terus bikin matriks augmentasinya, terus bikin eliminasi Gauss-nya, gimana caranya biar kalian bisa jadi bikin segitiga 0 kayak gini. Baru deh kalau misalkan yang 110, yang di X3-nya ini udah sisa satu angka aja, baru kita bisa ke substitusi mundur, karena ini kan udah 0 nih. Makanya tadi yang 0 di baris yang di kedua ini kita pindahin ke paling bawah, karena nggak ngaruh kan, kita kan butuhnya X1, X2, X3. Itu dapat deh jawabannya 3 ini. Selesai. Nah, selanjutnya itu yang soal nomor 4. Dimana buat soal nomor 4 itu
Kita dikasih matriks 3x3, kita disuruh tentuin persamaan karakteristik, nilai eigen, dan basis untuk ruang eigen matriks di bawah ini. Terus dia sebenarnya udah ngasih rumusnya juga, I lambda min AX sama dengan 0. Nah, di sini juga udah ada jawabannya. Nah, di sini kita tulis lagi matriksnya 3x3. Terus langkah pertama, itu kan kita disuruh nentuin persamaan karakteristiknya dulu. Rumusnya itu bisa determinan lambda I min A sama dengan 0, atau kalau misalkan di beberapa referensi juga ditulis A min lambda, itu sudah nggak masalah karena jawabannya itu akan sama juga. Tapi karena di soal tuh udah dikasih kayak gini rumusnya, berarti kita ikutin yang ada di soal aja. Terus matriksnya kita tulis lagi, kita tambahin lambdanya aja nih di sini, lambda I min A. Lambdanya kita tambahin di diagonal ini aja, di 2, 3 sama 2. Terus di sini kan ada min ya, berarti semuanya tuh kita tambahin min, sama buat yang diagonal ini kita tambahin lambda di depannya. Kenapa cuma diagonal doang? Karena ini terkait dengan matriks identitas. Jadi dia satunya tuh cuma diagonal gini aja, makanya dia lambdanya tuh cuma yang diagonalnya aja, yang lainnya nggak usah, tulis lagi aja terus tambahin minus di depannya sama dengan 0. Nah, terus buat nentuin persamaannya gimana, itu ada 2 cara. Kalian bisa pakai metode Sarus, ini tuh sebenarnya cara paling cepat. Terus atau ekspansi kofaktor. Ini bisa pakai baris pertama atau baris kedua atau berapa terserah. Cuman kalau mungkin aku jelasin aja satu-satu. Jadi kalau metode Sarus ini tuh bisa dipakai di matriks 3x3. Jadi kalian tulis ulang matriksnya, terus tulis lagi 2 kolom pertama di sebelah kanannya. Jadi yang lambda min 2 min 1 ini tulis lagi ke bawah. Nah, yang kolom ketiga nih nggak usah. Cukup 2 kolom pertama di sebelah kanan. Baru habis itu kalian kali diagonal. Kayak dari lambda min 2, lambda min 3, lambda min 2, itu kali diagonal. Terus min 1, min 2, min 1 itu diagonal. Min 1, min 2, min 1 itu juga dikali. Nah, baru nanti hasilnya tuh ditambah. Nah, kalau udah, baru yang arah sebaliknya. Kalau tadi kan dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kalau yang sekarang dari kiri bawah ke kanan atas begini. Min 1 kali lambda min 3 kali min 1. Terus lambda min 2 kali min 2 kali min 1 sama min 1 kali min 2 kali lambda min 2. Baru nanti kalau udah dapet hasilnya itu dijumlah lagi. Nah, nanti jumlah yang dari diagonal pertama, dari yang ini itu dikurang sama yang kedua. Nah, nanti kalau udah dapatlah hasil persamaannya segini. Kan caranya ini sebenarnya lebih cepat ya, tinggal kali. Kalau udah dapat yang diagonal kiri atas kanan bawah, terus sebaliknya baru dikurang. Itu sebenarnya lebih cepat, cuman tantangannya kalau misalkan pakai cara ini harus benar-benar teliti, karena bisa aja keselip minus atau keselip plus yang salah, nanti hasil akhirnya bakal salah. Kalau misalkan merasa kurang teliti atau takut salah, bisa pakai ekspansi kofaktor. Cuma emang caranya ya lumayan lah, walaupun sebenarnya sama aja sih menurutku caranya. Kalau yang ini, kita bisa pilih baris berapapun sebagai acuan. Misal, pakai baris pertama. Baris pertama kan ada lambda min 2, min 1, min 1 kan. Nah, kalau misalkan ini kita hitung urut dari lambda min 2 itu dikalikan, terus matriksnya tuh ditulis ulang. Jadi kalau misalkan kita pakai baris pertama, kolom pertama tuh juga kita tutup. Jadi dari lambda min 2 min 1 min 1, terus lambda min 2 min 2 min 1 ke bawah ini, itu kita bahasanya anggapannya kita tutup. Jadi misalkan nih dari lambda min 2 itu dikalikan dengan matriks yang sebelah sini. Jadi baris 1 kolom 1 kan tadi kita tutup. Terus yang nggak kena sama si lambda min 2 ini, kan lambda min 3, min 2, min 1, lambda min 2 ini kan. Makanya di sini ditulis lambda min 2 dikali matriks ini. Terus dikurang min 1. Min 1, tadi kan matriks, dan tadi kan baris 1 kolom 1 tuh ditutup. Nah, terus kalau yang ini sekarang, yang nggak kena tuh antara baris ini sama kolomnya min 1. Jadi yang di tengah nih ditutup. Makanya ditulisnya tuh min 1 dikali min 2 min 2. Min 2 yang kiri itu dari sini, min 2 yang kanan dari sini. Terus yang bawahnya juga ngikutin. Nah, ditambah min 1. Sekarang tuh min 1 yang ini.
min 1 yang ini. Nah, berarti baris yang ditutup yang ini, yang tetap baris 1, yang sebaris, nah kolomnya yang ditutup sekarang kolom terakhir, yang satu kolom sama min 1 sebelah kanan. Makanya dia ditulis min 1 dikali min 2, min 2-nya dari sini, terus ini lambda min 3, itu dari sini. Yang bawahnya ngikutin. Jadi kayak gitu lihatnya. Kalau lambda min 2 berarti itu yang nggak ikut baris sini sama kolom sini. Kalau min 1 berarti yang nggak ikut baris 1 terus kolom 1 kolom 1 kolom 2. Terus kalau min 1 yang sebelah kanan ini berarti yang nggak ikut baris 1 sama kolom 3 begitu. Cuman di sini juga ada salah satu yang sering bikin salah, yang di tengah ini pakai minus sedangkan yang kanan tuh pakai plus. Jadi yang ini tuh plus, ini minus, ini plus. Jadi nanti kalau nulis kofaktor itu jangan lupa di depannya ditambahin minus. Jadi kalau misalkan ini min 1, ini bakal jadi plus 1. Kalau ini 1, yang di tengah bakal jadi min 1. Begitu. Baru kita bisa hitung nih masing-masing determinannya dulu, 2 kali 2 ini. Dari lambda min 3 kali lambda min 2, terus dikurang 2 kali min 1 kan 2, jadi ya begini. Terus dihitung nih satu-satu dari ini, ada 3 kan ini sama ini. Nah, kalau udah dapat baru semuanya dijumlahin dari hasil pertama ditambah hasil kedua, terus ditambah hasil ketiga, didapatlah hasil akhirnya sini. Nah, sama kan hasilnya, hasil akhirnya yang pertama pakai metode Sarus. Ini kan lambda pangkat 3 min 7 lambda kuadrat plus 11 lambda min 5. Sama aja kayak yang ini. Hasilnya sama persis kalau hitungnya nggak salah. Nah, kalau ini berarti kita udah menuhin salah satu yang diminta, yaitu persamaannya. Nah, habis persamaan kita bisa cari nilai eigennya. Gimana caranya? Soalnya kan kalau misalkan lambda pangkat 2, kita bisa langsung faktorin aja. Tapi kalau lambda pangkat 3 agak sulit gitu. Gimana caranya? Kalau faktorin mungkin agak susah kan. Nah, kita bisa pakai coba-coba. Coba-coba tuh. Kita bisa masukin lambda berapa aja, misal kita masukin 1. Nah, kita harus lihat nih nanti hasilnya tuh sama dengan 0 apa enggak. Kalau sama dengan 0 berarti itu lambdanya. Tapi kalau misalkan nanti hasilnya selain 0, itu berarti bukan, harus cari lagi angka lain. Terus kita coba nih, misalkan kita masukin 1 kan, substitusi 1 ke persamaannya itu hasilnya 0. Berarti ini berhasil. Nah, baru nih kita bisa faktorin. Lambda min 1, terus ini tuh dipecah dari lambda pangkat 3. Min 7 lambda kuadrat plus 11 lambda min 5 itu kita faktorin lambda min 1. Nah, jadinya ini kan lambda kuadrat. Karena nanti ini kalau dikalinya jadi lambda pangkat 3 kan. Ini kalau lambda min 1 dikalikan sama persamaan ini ya hasilnya tetap ini lagi. Jadi ini tetap hasilnya sama, cuma kita faktorin aja. Karena kita kan mau nyari lambdanya. Nah, baru nih kalau udah lambda kuadrat min 6 lambda plus 5 kan lebih gampang di faktorinnya. Dari 5 berarti kan 5 sama 6 berarti kan 5 kali 1. Sedangkan di sini min berarti min kali min plus min 1 min 5 min 6. Nah, udah dapat kan ya, ini udah sama dengan 0, berarti ini kan lambdanya sama dengan 1, ini lambdanya sama dengan 1, ini sama dengan 5. Nah, di sini berarti ada yang nilai eigennya tuh kembar atau yang namanya multiplisitas 2. Jadi lambda satunya nilai 1, ini harusnya lambda 2. Lambda 2 sama dengan 5. Nah, kalau udah dapat nilai lambdanya, baru kita bisa nentuin basis ruang eigennya. Kita bisa cari dari lambda I min A kali X sama dengan 0. Kita cari dulu pertama dari yang lambda 1 sama dengan 1 ini. Kita substitusi aja lambdanya. Tadi kan udah ditulis nih di awal yang kayak gini. Nah, ini kita sekarang bisa masukin karena kita udah dapat kan nilai lambdanya 1 sama 5. Kita masukin yang pertama nih 1, 1, 1. Terus dihitung lah. Nah, ini kan ternyata angkanya kembar nih, berkelipatan, min 1, min 1, min 1, min 2, min 2, min 2, terus yang bawah juga sama kan. Berarti kita bisa mereduksi jadi satu persamaan aja, karena dia sama semuanya. Jadi min 1, min X2, min X3, sama dengan 0. Atau bisa kita ubah persamaannya jadi X1 sama dengan min X2, min X3. Jadi yang min X1 ini pindah ke kanan. Bahasa salahnya sih gitu. Bahasa benarnya semuanya dikali min 1. Kali min 1, enggak. Misalkan X2 sama dengan X, nah terus kita buat permisalan. Di sini kita buat permisalan X2-nya sama dengan X dan X2-nya sama dengan S dan X3-nya sama dengan P. Nah, di sini kan udah
di ini udah kita tulis nih X1 sama min X2 min X3 min X2 berarti kita tulis lagi min S min T karena kan tadi kita buat permisalan X2-nya S, X3-nya T. Nah, terus kalau misalkan X2 ya udah tulis aja S, kalau X3 ya udah tulis aja T gitu. Nah, terus kita keluarin nih S sama T-nya. Jadi S plus T gitu. Karena di sini yang kita lihat dari atas ya, dari baris 1 itu kan si S-nya ini min S, berarti ini min 1 kali S kan. Terus yang T juga berarti dikali min 1 juga. Sedangkan kalau yang misalkan ini S sendiri, berarti dia matriksnya cuma diisi di sini aja. Yang T-nya dia 0, karena dia X doang kan. Terus kalau yang T gimana? Ya sama aja, berarti dia ada di matriks T ini, yang S dia kosong gitu. Nah, dari sini bisa kita buat nih basis untuk lambda sama dengan 1 itu berarti yang ini. Nah, hasilnya tuh ada 2. Bedanya di sini 1, 0, 0, 1. Kenapa ada 2? Karena dia tadi lambda satunya ada 2 kan. Nih ya, di lambda 1 sama 0, lambda 1 sama 0. Dia walaupun sama-sama 1, tapi basisnya itu sebenarnya berbeda. Makanya harus kita hitung basisnya. Baru abis itu kita bisa lanjut ke lambda sama dengan 5. Sama aja caranya kita substitusi di sini. Nah, nanti kita hitung kali X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, baru dia dapat eliminasi Gauss. Nah, kalau yang ini, kita harus tukar-tukar baris lagi. Karena kalau yang tadi mungkin kelihatan pendek, karena dia kan berkelipatan nih. Jadi bisa kita reduksi jadi satu persamaan aja. Sedangkan yang ini angkanya beda semua. Makanya kita harus buat pivot lagi. Kayak soal yang tadi, soal nomor 3. Nah, kita buat pivot 1 di baris pertama. Karena ini baris pertamanya baris 1 kolom satunya 3, kita tukar sama baris ketiga. Terus karena ini min 1, kita kaliin sama kita kaliin lagi dengan min 1 biar dia jadi positif 1. Nih, makanya dari ini baris 1 ini pindah ke sini paling bawah. Terus yang tadinya min 1 min 1 3, ini dikalikan dengan min 1, jadi plus 1 plus 1 min 3. Begitu. Nah, terus kita harus nolin kan kolom pertama. Kita pakai operasi yang tadi sama aja kayak R2 ditambah 2 R1 jadi R2. Terus nanti yang R3 juga sama dikurang 3 kali R1. Kalau yang R2 ditambah 2 kali R1. Nah, nanti kalau ini udah 0 baru kita lanjut ke kolom kedua. Kalau udah jadi, nah nanti akan menghasilkan matriks echelon baris akhir. Gini, segitiga 0 lagi kan. Kalau ada kayak gini baru kita bisa ngelakuin substitusi balik buat nentuin hubungan variabelnya. Dari basis 2 kan kita bisa nemu nih 4x2 min 8x3 sama 0, berarti bisa kita tulis lagi jadi kayak gini ya, x2 sama 2x3. Terus dari basis 1 itu kita bisa simpulin x1 plus x2 min 3x3 sama 0. Terus kita substitusi nih x2 sama dengan 2x3-nya ini. Tadi kan kita udah dapat ini dari basis 2. Terus kita substitusi, didapatlah X1 sama dengan X3. Nah, kita bisa dapat langsung hasil vektor eigennya. Kita misalin si X3 ini sama dengan K. Ini variabelnya bebas ya, nggak harus huruf apa aja. Jadi kalau misalkan kita mau cari basisnya, kita bisa tulis lagi X sama dengan matriks X1, X2, X3. Terus kita bisa tulis X1-nya ini kan sama dengan X3, berarti X1 sama X3 ini sama-sama K. Terus X2-nya tadi sama dengan 2X3 kan, berarti 2 kali K. Ini, baru kita bisa keluarin K-nya, karena kita mengambil angkanya ini. Didapatlah 121, berarti basis untuk lambda sama dengan 5, itu 121, begitu. Jadi untuk soal nomor 4, penyelesaiannya begitu. Kurang lebih dari kita dapat persamaannya, terus nanti kita bisa cari nilai eigennya berapa, baru kita bisa cari basis untuk masing-masing nilai eigennya dari ini sama ini. Kalau emang panjang ya iya, coba paling bedanya nanti di sini aja. Kalau misalkan ketemu soal asli yang kayak gini, paling beda di sini. Ini kan ada 2 cara. Bisa jadi pilih salah satu aja, bisa metode Sarus atau ekspansi kofaktor. Yang lebih suka cara yang mana terserah. Paling kalau misalkan ada waktu lebih, misalnya ada ujian ketemu soal kayak gini, ada waktu lebih baru boleh dicoba pakai cara yang lain gitu buat nentuin, buat tahu
ini jawabannya tuh benar apa enggak sih, karena biasanya suka salah di bagian pengaliannya ini, antara min plusnya tuh kadang suka kebalik. Begitu, kurang lebih demikian. Cek dulu gamenya. Oh, nggak ada apa-apa. Lanjut. Jadi untuk materi sekarang, mungkin ini dulu ya, napas dikit. Jadi kalau misalkan misal ada yang bertanya-tanya, matriks tuh sebenarnya buat apa sih, kok agaknya riweh gitu. Sebenarnya karena di dunia nyata tuh, apalagi di bidang teknik kan, sistem tuh aslinya saling bertabrakan, terus variabelnya saling bergantung, terus juga ada ribuan persamaan. Nah, daripada kita pusing gitu kan, mikirin gimana, nah matriks ini tuh sebenarnya hadir sebagai pahlawan penyelamat bumi. Jadi dia tuh nggak cuma kotak berisi angka, tapi dia juga sebagai alat bantu visual dan hitungan buat menyederhanakan kekacauan yang terjadi di dunia ini. Kurang lebihnya begitu. Nah, sebenarnya matriks itu buat apa? Ya buat eliminasi Gauss. Tadi yang udah kita pakai di soal nomor 3 dan nomor 4 kan. Karena ya sebenarnya kita repot-repot nyusun matriks buat eliminasi Gauss ini. Goal utamanya ya sebenarnya satu, kita buat OBE, operasi baris elementer. Jadi ini triknya, kalau elemen di bawah itu udah 0, ya udah kita substitusi mundur aja kan. Kita bisa dapat I, terus nanti kita bisa dapat EF gitu. Nah, selanjutnya ini anatomi matriks aja sih. Biar kita satu frekuensi dulu nih buat matriks-matriks ini. Jadi untuk diagonal yang pertama, ini tuh ada diagonal utama, kayak tadi pas ngerjain soal 4, lambdanya tuh cuma di diagonal ini aja kan. Nah ya karena ini diagonal utama nih, jalur VVIP kita sih. Dari ujung kiri atas ke kanan bawah. Nah kita bakal sering main-main di sini nanti. Nah, kedua itu namanya baris atau row, itu yang bentuknya horizontal. Nah, terus yang ini yang vertikal kayak penyangga, ini namanya kolom atau kolom. Nah, terus elemen matriks itu ditulis pakai indeks. Jadi kalau misalkan A12 berarti dia ada di baris 1 kolom 2. Kalau 32 berarti di baris 3 kolom 2 begitu. Jadi kalau misalkan lihat angka di bawah ini, indeksnya itu sebenarnya posisi dari si matriks itu sendiri ada di mana. Begitu. Nggak bisa lanjut. Oh, bisa. Selanjutnya, ini kita masuk ke aturan mainnya. Jadi masuk ke perkalian matriks, ini tuh ada jembatan keledai. Iya. Jadi syarat dalam tuh harus sama. Dimana yang luarnya itu jadi hasil ordo baru. Misalnya matriks A-nya ukuran M kali N, terus dikali B ukurannya N kali P, berarti jadinya M kali P. Jadi yang N ini harus sama. Nah nanti hasilnya itu si M, si kali P, yang luarnya ini jadi hasilnya. Kayak ini 2 kali 3 kali 3 kali 4. Hasilnya jadi 2 kali 4. Karena di luar 2 kali 4 kan, 3-nya sama. Begitu. Kalau angka dalamnya beda, ya nggak bakal bisa dikali. Gimana caranya? Jadi harus dilihat dulu ininya sama apa enggak. Kalau enggak ya udah kesalahan pemikiran itu. Lanjut nih, ini biar lebih jelasnya, biar lebih kebayang. Kalau tadi kan mungkin cuma teorinya aja. Nah, misal di kasus pertama, di sini kan ada matriks ordo 3 kali 2 dikali matriks ordo 3 kali 2. Hasilnya error kan? Dia nggak bisa karena karena kan baris kali kolom. 2 dikali 3 bisa. 6 kali 0 bisa. Nah, si 2-nya ini mau dikali sama siapa? Dia nggak ada temennya kan di sini. Nah, makanya dia nggak bisa baris kirinya nabrak sama kolom kanan. Contoh yang benar kayak gini. Ini kan 2 kali 2, 2 kali 3 sama 2 kali 2. Ini bisa, Kak. 4 kali 5 ditambah 3 kali 4, 32. Baru dia nanti yang lain hasilnya dihitung. Dari ini. Matriks ordo 3 kali 2 dikali 2 kali 2, nanti hasilnya ordo 3 kali 2. Begitu. Jadi sebelum mengalihkan matriks, alangkah baiknya dicek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini ada operasi matriks. Dimana secara umum aja operasi matriks itu ada 4. Yang pertama nih penjumlahan dan pengurangan. Ini dilakukan biar elemen demi elemen itu syaratnya ukurannya harus sama. Yang kedua nih perkalian skalar. Jadi nanti dikalikan dengan angka berapapun itu dengan konstanta itu fungsinya bisa buat memperbesar ataupun memperkecil tergantung dari konstantanya nanti.
Terus ini ada perkalian matriks yang barusan kita bahas, baris kali kolom. Nih, makanya di sini ada syaratnya. Terus yang terakhir ini ada transpose. Ini cuma nuker posisi baru aja sih sebenarnya, dari baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi dimensi matriksnya itu ikut kebalik gitu. Nah, ini ada contohnya biar lebih kebayang. Kalau misalkan kita dikasih matriks 2 kali ini, kalau 2 kali 3 terus ini sama. Nah, ini kalau penjumlahan pengurangan itu harus sama ya kayak gini. Jangan agak-agak jomplang, nanti dia ada yang nggak punya temen. Bedanya ya udah kalau di jumlah berarti min 4 tambah 5, 6 tambah min 1 gitu kan, 3 tambah 0. Terus kalau dikurang ya berarti beda di ininya aja, ini kan plus, ini min, ini plus, ini min. Itu aja. Kalau penjumlahan pengurangan mungkin masih gampang lah ya, masih bisa semua. Nah, kalau ini operasi matriks terkait perkalian. Ada yang perkalian skalar sama matriks dengan matriks. Kalau perkalian skalar, kan tadi ada depannya nih, kalau yang tadi di materinya itu pakai K kan. Nah, ini misal kita punya matriks A, terus kita disuruh nyari min A. Ya berarti tinggal kaliin aja semua angka di dalamnya dengan min 1 gitu kan. Jadi min 2,7, terus ini yang negatif jadi positif gitu. Terus kalau misalkan disuruh nyari 10/9A, berarti semua angka di dalamnya ini kita kali dengan 10/9. Didapatlah hasil barunya segini gitu. Terus kalau disuruh nyari 0A, ya berarti 0 semua, karena kan semuanya dikaliin 0. Semua angka dikaliin 0 ya hasilnya 0 kan. Jadi begitu. Cuman ngaliin ke konstanta yang dikasih aja. Sedangkan kalau perkalian matriks dengan matriks, itu kita harus ingat rumusnya baris kali kolom. Baris kali kolom. Gitu. Nih, di sini bisa lihat panahnya, ini baris kali kolom. Nih, ini baris yang ini kali kolom ini hasilnya ini. Buat lihat lebih jelasnya, sudah di sini ada rincian hitungannya. Kayak 3 kali 2 tambah 5 kali 5, terus tambah min 1 kali 9, hasilnya di sini. Gitu. Ini penjabaran hitungannya aja, tapi kalau perkalian matriks dengan matriks, jangan lupa baris kali kolom. Baris kali kolom. Terus jangan lupa aturannya. Jangan lupa aturannya ini. Gitu. Nah, terus di sini ada sedikit warning di mana matriks itu tidak komutatif. Mungkin kalau misalkan di aljabar linear kan 2 kali 3 sama 3 kali 2 hasilnya sama-sama 6. Nah, kalau di matriks tuh nggak bisa kayak gitu. Posisi itu menentukan prestasi. Jadi jangan ngide kalau misalkan disuruh nyari matriks A kali B, jangan ini ya, jangan inisiatif tiba-tiba B kali A, karena jawabannya bakalan beda. Kayak bisa kita lihat di sini. Ini kan sebenarnya sama nih matriksnya nih, cuma ditukar aja, tapi hasilnya beda kan. Yang ini 0, yang ini malah 99. Hasilnya sangat jauh bagai langit dan parit. Jadi walaupun angkanya sama, cuma ditukar aja posisi matriksnya, itu jawabannya bakal beda. Jadi jangan putar-putar. Nah, selanjutnya ini transpose. Apa itu transpose? Jadi konsepnya tuh cuma sesimpel ya sih, menukar posisi baris itu jadi kolom. Kalau misalkan asal matriksnya ukurannya 2 kali 3, ya pas ditranspose ukurannya berubah jadi 3 kali 2. Dari yang ini, terus dia jadinya begini gitu. Ya begitulah. Kayak ada juga beberapa contoh. Contohnya ini sudah sama ini sama ini sama. Terus kalau misalkan sama-sama 3 kali, kalau misalkan ukurannya 3 kali 3, ya berarti transposnya juga 3 kali 3. Cuman yang tadinya 381 nih dia ke bawah, dia jadi ke samping gitu. 307 yang tadinya ke samping jadi ke bawah. Gitu aja sih sebenarnya. Kunci kehidupannya yang diagonal dia pasti bakalan tetap sama walaupun ditranspos. Yang kalau 3 kali 3 itu 3 min 1 4 sama kan, yang beda angka-angka lainnya gitu. Itu kunci kehidupan. Kalau mau ngecek aja sih salah apa enggak transposnya. Terus di sini juga ada rules, beberapa rules yang kayak A transpose, kalau ditranspos lagi kan ya udah hasilnya A lagi gitu. Terus ada beberapa juga ke bawah yang bisa dilihat sendiri. Jam berapa nih? Oh, udah 8:30. Nah, terus selanjutnya ini ada determinan matriks, di mana ada penjelasan terkait determinan dari 2 kali 2 sama 3 kali 3. Nah, kalau yang 2 kali 2
Ini mah hitungannya merem aja ya, asik merem. Kalau buat matriks A ini cuma didefinisikan sebagai selisih perkalian diagonal utama dan diagonal sekundernya. Jadi ini mah kali silang aja, gak usah ribet-ribet gitu. Oh iya maaf. Nah, ya makasih. Nah terus ini kayak misalkan kita dikasih matriks A nih 2, 5, 4, 3. Kalau disuruh cari determinannya ya udah tinggal kali silang aja, 2 kali 3 dikurang 5 kali 4. Berarti kan 6 dikurang 20, dapat min 14. Nah, gampang kan? Tinggal kali silang aja. Terus nanti dikurang ini kali ini, dikurang ini kali ini. Dapat hasilnya. Nah, beda sama 3 kali 3. Kalau 3 kali 3-nya ada dua cara. Ada pakai aturan Sarus atau kompaktor, minor kofaktor. Nah, biar lebih kebaik. Kalau Sarus kan sebenarnya tadi udah kita pakai ya di contoh soal. Kalau ini ya lihat nanti dah. Nah, ini kalau yang aturan Sarus. Jadi kalau aturan Sarus tuh kita ngalin elemen yang tadi, 2 baris pertama kita tulis lagi di sebelah kanan, terus kita kali nih. Jadi di sini udah aku kasih ininya ya, kasih apa, garis pembantu. Nih yang biru ini dikali dari 414, 253 sama 822. Terus ini yang oranye dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, ini kan ini dikali, terus ditambah ini kali ini, tambah di ini. Ngomong apa sih? Nah, terus dikurang sama yang oranye ini. Ini yang oranye juga dikali 8 kali 1 kali 3, 4 kali 5 kali 2, terus 2 kali 2 kali 4. Cuma bedanya yang biru dikurang yang oranye. Nah, baru nanti didapatlah determinannya min 2. Kan mudah bukan? Mudah. Terus kalau minor kofaktor gimana? Kalau ini kita pilih salah satu baris buat buat determinannya. Misal kita pilih baris ke-1 nih. Berarti kan ini 428. Nah, buat nyari satu-satu, baris 1 kolom 1, berarti kita bisa menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, ini sebenarnya caranya sama kan kayak nomor 4 tadi kan ada dua cara tuh, ada Sarus sama ekspansi kofaktor. Nah, ini sebenarnya teori dasarnya aja. Kalau tadi kan langsung ke aplikasi. Kayak kalau misalkan baris 1 kolom 1 berarti kita hitung yang 1, 5, 2, 4. Nah, terus kalau yang baris 1 kolom 2 kita berarti hitung yang ini. Kalau baris 1 kolom 3 ya berarti yang ini. Apaan tuh? Tadi kan ada yang bunyi. Oh, maaf. Ya, mudah terdistraksi. Lanjut. Nah, terus kalau udah ya kita masukin ke rumus. Ya, salam. Sini determinan A 11 kali C 11, A 12 kali C 12, plus bukan A 13 sih sebenarnya bacanya A baris 1 kolom 3 kali C baris 1 kolom 3 gitu. Nah, ini 4 dari mana? Dari ini. Yang tadi kan kita milih baris ke-1, misal. Ini permisalan kita milih baris 1. Ini 4, ini 2, ini 8. Nah, kalau yang ini tuh bukan yang tadi pakai min-min itu ya, beda persoalan. Kalau ini emang rumusnya langsung masukin aja. Soalnya ini kan ada pangkatnya juga nih. Nah, dikali min 1, min 1, min 1. Terus pangkatnya. Kalau misalkan baris 1 kolom 1 berarti pangkatnya 1 plus 1. Kalau baris 1 kolom 2 berarti pangkatnya 1 plus 2. Kalau baris 1 kolom 3 berarti pangkatnya 1 plus 3. Terus matriksnya ditulis lagi nih yang tadi ini 1, 5, 2, 4. Terus yang bawah sama yang terakhir ditulis lagi. Terus ya udah ini 4-nya dikali min 1 pangkat 2 kan berarti 4. Terus ini matriksnya dikali silang aja. Ini kan berarti yang tadi tuh 2 kali 2. Terus ya udah diselesain sampai akhir didapat jawabannya min 2. Jawabannya sama kan sama yang ini. Cuma memang yang aturan Sarus ini kelihatannya lebih simpel aja. Karena kita tinggal kali-kali aja kan. Kalau yang ini kan perhitungannya agaknya rumit. Terus juga pangkat-pangkatnya ini kan takutnya ada yang kelupaan segala macam. Tapi terserah kalian. Kalau misalkan merasa lebih mudah yang ini ya nggak apa-apa. Nah, terus ini tuh jurus sah manipulasi matriks yang boleh kalian pakai. Itu kalian boleh nuker posisi. Kalian boleh ngaliin ataupun tambah kurang. Kayak yang tadi aja sih sebenarnya ini mah. Cuma buat pengingat aja. Bolehnya tuh ngapain aja gitu.
Nah, kalau yang tadi determinan, yang sekarang tuh inverse. Inverse-nya dimulai dari 2 kali 2 dulu. Misalkan nih ada matriks A, B, C, D, gitu kan. Kita disuruh cari inverse-nya. Inverse-nya tuh berarti apa? Inverse tuh biasanya disimbolkan dengan pangkat -1 kan. Jadi kalau ada matriks A, inverse-nya berarti A pangkat -1, terus rumusnya 1/A D min BC, dikalikan matriks. Nah ini jangan lupa matriksnya ada yang dipermainkan, ya dipermainkan. Yang A sama D ini ditukar, terus yang B sama C tetap, tapi masing-masing dikalikan -1, begitu. Jadi kan sebenarnya A min BC ini rumus determinan A, terus matriksnya ini jangan lupa ada yang ditukar sama ada yang dikali -1. Contohnya gimana? Nah, di sini ada contohnya. Ini masih ordo 2 kali 2 ya. Ada matriks A 4172, kita disuruh cari inverse-nya. Berarti kita tinggal masukin aja kan ke rumus 1/AD, berarti 4 kali 2 dikurang 1 kali 7. Nah, terus pas mau nulis matriksnya lagi, jangan lupa 4 sama 2-nya tuh ditukar jadi 2 sama 4. Terus 1 sama 7-nya itu dikali -1, berarti jadi -1 sama -7. Nah, baru kita lanjutin perhitungannya. 1/8 kurang 7, terus ini matriksnya kita tulis lagi. Ini kan kebetulan 1/8 min 7, 1/1 nih. Berarti ya udah 1 kan, berarti matriks ini udah jawabannya itu. Begitu. Nah, di sini juga ada sedikit pembantu. Ya, ini aja sih buat kalau misalkan lupa. Jadi kalau misalkan yang biru ini dia yang ditukar, sedangkan kalau yang di oranye ini dia tuh dikaliin 1. Jadi kalau misalkan matriks awalnya positif jadi negatif, kalau negatif jadinya positif. Gitu. Paham lah ya ini mah. Nah, kalau yang 3 kali 3 nggak bisa ngerem. Yang 3 kali 3 ini ada 2 cara. Ada kayaknya satu caranya kehilangan. Yang ini pakai adjoin ya. Jadi misalkan nih di sini ada matriks 3 kali 3. Ini positif semua sih kebetulan angkanya. Cuman kalian gak bisa langsung sekali ngitung kayak tadi. Soalnya rumit di bagian sininya. Gak rumit sih, tapi ya rumit sih. Nah, penyelesaiannya gimana? Sebenarnya nggak beda jauh sama yang 2 kali 2. Kalau tadi kan ini simpel lah ya, sebaris kelar. Nah, kalau yang ini ya begitulah. Kita sebenarnya nyinggung dulu sama si Sarus tadi. Kita cari dulu kayak yang ya tadilah kayak satu ini kan 3 kali 3 kita tulis ulang nih matriksnya. Terus 2 baris pertama itu kita tulis lagi di sebelah kanan. Baru kita kali nih, kalinya ngilang ini kan yang biru itu dikali terus dikurang dengan hasil perkalian yang kanan nanti. Nah, nanti dapat berapa hasilnya? 9. Tuh. 9 ini buat apaan tuh? Buat nanti di bawah di sini, di sini. Nah, terus habis itu kita nyari apa? Kita harus cari adjoin matriksnya dulu dengan mencari kofaktor matriks A-nya. Gimana caranya? Begini caranya. Ini sama kayak yang tadi. Kalau misalkan baris 1 kolom 1, berarti baris 1 kolom 1 kita tutup. Berarti 8, 7, 5, 6. Begini. Kalau baris 1 kolom 2, berarti data di sini aja deh. Kalau baris 1 kolom 2, berarti kan 2, 7, 1, 6 gitu. Ini ada pulpen. Kalau M13 nih, baris 1 kolom 3, berarti baris 1 kita tutup, kolom 3 kita tutup. Jadinya 2815. Ditulis di sini kan betul kan 2815. Nah, kurang lebih begitu. Bisa dihapus. Mudah kali. Penghapusnya rusak. Nah, oke. Nah, udah kalau udah itu, nah tadi tuh kalau yang kayak gitu jangan lupa ada min-min-minnya. Jadi urutannya plus min plus min plus min plus min plus. Jadi kalau yang ganjil 1 sama 3 itu minusnya di tengah. Kalau yang genap itu minusnya di kanan kirinya nih di sini. Jadi yang min ini plus min plus, ini min plus min, ini plus min plus. Min plus iya plus min plus. Nah, ini ya udah kali silang kayak biasa, terus didapatlah hasilnya kayak gini. Kalau udah
Gimana caranya? Ya udah, berarti ini kan adjoinnya nih didapat udah segini. Nah, terus masukin aja ke sini. Ini kenapa beda ke hasil lama yang ini? Ini kan hasil kofaktor, ini adjoin. Adjoin itu kofaktor di transpose. Transpose tadi apa? Barisnya di kolom, kolom jadi baris. Makanya 13, 3 min 10 ini jadinya kayak gini kan. Nah, ini tuh sebenarnya kan sama, cuman barisnya di kolom, kolom jadi baris. Itu aja. Kalau udah, baru deh kita bisa masukin ke rumus 1 per, tadi kan determinannya dapat 9, dikalikan dengan adjoin A-nya. Ini yang udah kita dapat tadi. Baru deh kita kaliin satu-satu. 13 kali 1 per 9, 13 per 9. Tuh. 3 dikali 1 per 9, 1 per 3. Semuanya sampai 9 angka ini dikalikan dengan 1 per 9. Kalau udah, ya udah berarti itu jawabannya. Gitu. Kalau 3 kali 3 itu berarti inverse-nya caranya dicari dulu determinannya berapa, bisa pakai metode Sarus ataupun minor cofactor yang ini tadi, terserah mau pakai yang mana. Nah, nanti kalau udah dapet, baru cari adjoinnya, pakai rumus yang ini. Tuh, tadi kalau misalkan tulis aja lagi kayak misalkan entah pakai huruf apapun itu, misal A11, A12. Yang jelas kalau misalkan kayak baris 3 kolom 1, berarti baris 3 kolom 1 ditutup gitu kan. Terus dicari satu-satu nilainya berapa, terus tulis ulang. Terus jangan lupa plus min plus min plus min plus min plusnya ini udah nge-rap ya. Nah, terus kalau udah dapet kofaktor jangan lupa ditranspose karena kan yang di rumusnya itu diperluin adjoinnya. Sedangkan ini kita tadi nyari kofaktor doang. Kalau perlu adjoin tinggal ditranspose aja. Nah, baru dikali sama 1 per determinannya. Determinannya tadi kita dapat 9, berarti 1 per 9. Dikali adjoin dapatlah inverse matriksnya. Begitu. Jadi agak rumit dibanding yang 2 kali 2 ini. Nah, kalau ini kita pakai matriks tapi buat menyelesaikan persamaan linear. Misalkan dikasih kalau misalkan ada persamaan kayak A plus B sama dengan E, terus C plus D sama dengan F. Nah, kita bisa bentuk dulu si persamaan linearnya ini jadi persamaan matriks kayak gini. Jadi X sama Y-nya itu kita keluarin sendiri, terus A, B, C, D-nya ya udah dia ngumpul jadi satu matriks, terus F-nya sebelah kanan sama dengan. Nah, buat nyari X sama Y-nya gimana, ini ada rumusnya sendiri nih, kayak gini. Jadi kan rumusnya sama kayak yang tadi, kayak 1 per A min B kali C, terus A sama D-nya tuh ditukar, terus kalau B sama C dikali min 1, baru kalau yang ini dikali E sama F-nya. Nah, biar lebih kebayang kalau misalkan dikasih persamaan linear ada 2 kayak gini, terus kita disuruh cari nilai X sama Y-nya. Itu kan mungkin bisa pakai substitusi eliminasi segala macam, tapi kita juga bisa pakai matriks sebenarnya. Kalau misalkan siapa tahu disuruhnya pakai matriks, kita bisa nyatakan dulu dalam bentuk matriks, kayak ditulis aja dulu nih pakai kolom matriks kayak gini, ini kayak gini, jadi kayak gini kan. Terus X sama Y-nya bisa kita keluarin kayak gini. Ini 3152 ya sebenarnya sama aja kan penulisannya, karena kan ini nanti jadinya 3 kali X tambah 1 kali Y, 5 kali X tambah 2 kali Y, begitu. Jadinya 3X plus Y, 5X plus 2Y. Jangan lupa dengan baris kali kolom, sama dengan 7, 12. Nah, baru buat nyari FC-nya, ini kita bisa masukin ke rumus. A kali D dikurang B kali C. Jadi kan sebenarnya intinya tuh kali silang, 3 kali 2 dikurang 1 kali 5. Terus baru deh matriks yang tadi ini. 2, 3, 1, 5, 2 ini 3 sama 2 nya kita tukar, terus 1 sama 5 nya kita kalikan dengan min 1, terus 7 sama 12 nya kita tulis ulang aja. Baru ini bisa kita sederhanain dulu, 3 kali 2 dikurang 1 kali 5, berarti kan 6 dikurang 5, 1 per 6 kurang 5, terus matriksnya bisa kita tulis ulang lagi aja. Nah, 1 per 6 dikurang 5 ini kan berarti 1 per 1. 1 per 1 ya udah nilainya 1. Baru deh kita selesain matriksnya. Jangan lupa baris kali kolom. 2, berarti kalau ini caranya 2 kali 7 terus min 1 kali 12. Ini min 5 kali 7 tambah 3 kali 12.
Udah, tinggal diselesain aja. Ini kan ditambah nih, 14 dikurang 12, terus min 35 tambah 36, hasilnya 21. Yang di atas ini kan X, yang di bawah ini Y. Berarti bisa disimpulin nilai X-nya 2, nilai Y-nya 1. Nah, kalau misalkan ragu nih, benar gak ya jawabannya, bisa kalian substitusi aja ke sini, ke salah satu. Mau yang mana aja, misal kita pakai yang persamaan pertama, 3X plus Y. Berarti kan 3 kali 2 tambah 1. 6 tambah 1 hasilnya 7. Berarti benar kan udah. Ya udah selesai. Berarti ini jawabannya benar. Pakai matriks gitu. Nah, kalau ini kita masuk ke eigen dan vektor eigen. Jadi kalau yang tadi kita bahas matriks dan segala saudara-saudaranya, sekarang kita bahasnya ke eigen. Di mana eigen tuh skalar yang mencerminkan perubahan skalar dari vektor ketika matriks transformasi diterapkan padanya. Mungkin kalau misalkan lihat ini agak apa sih ini pusing gitu. Intinya definisikan melalui persamaan A kali X sama dengan lambda kali X. Nah, untuk menemukan nilai eigen ini, kita harus menyelesaikan persamaan karakteristik dengan determinan A min lambda kali I sama dengan 0 atau lambda kali I min A sama dengan 0 juga nggak salah. Jadi walaupun mau pakai yang ini atau pakai yang ini, sebenarnya nanti jawabannya akan sama. Mau A-nya di depan atau A-nya di belakang sama. Yang penting jangan minnya diubah jadi plus ya, nanti jawabannya salah itu. Kalau ini ditukar, misalkan A-nya di belakang kayak gini nggak apa-apa. Ini keduanya benar, akan menghasilkan jawaban yang sama gitu. Nah, kalau vektor eigen ini, vektornya tuh sudah solusi dari persamaannya aja. Ini pakai rumus A min lambda kali I min lambda I kali X sama dengan 0. Di mana A-nya ini matriks, terus lambdanya ini nilai eigen, dan I-nya adalah matriks identitas. Terus kalau vektor eigen X itu vektor 0, 0 yang menunjukkan arah tertentu dalam ruang vektor yang tidak berubah karena dalam matriks X. Kalau baca kayak gini emang rada pening, tapi kalau lihat soalnya mungkin lebih kebayang. Nah, ini sebenarnya lebih ke penggambaran aja sih, karena kalau ini kan tadi lebih ke sedikit narasi ya. Kalau ini apa ya, visualisasinya. Kalau ini kayak A itu sebenarnya matriks sistemnya. Terus X ini vektor eigennya. Ini tuh matriks, ini tuh skalar. Lambdanya ini nilai eigennya gitu loh. Nah, di sini ada operasi baris elementer di mana ini sering disingkat OBE. Tadi mungkin ada di soal nomor 4 atau 3 ya, ada OBE. Intinya sebenarnya kalau kayak gini mungkin aku nggak akan di slide ini lama-lama, karena ngeliatnya juga pusing. Intinya kalau di setiap baris angka pertama selain 0 itu harus 1 gitu kan. Nih kalau misalkan kayak tadi, jika ada baris yang semua elemennya 0, maka harus dikelompokkan di baris akhir dari matriks. Kayak tadi tuh kita ketemu 0, 0, 0, 0 gini ada di 2 kan. Kita turunin ke paling bawah gitu, baru kita selesain deh. Nah, kalau udah nanti ada disebut echelon baris reduksi. Jadi kita sebenarnya ngincer ininya, boleh. Gitu. Kira lebih ke tadi aja sih. Lebih kebayang kalau di soal daripada ngebaca teorinya. Nah, ini ada namanya eliminasi Gauss. Apa itu eliminasi Gauss? Kayak yang tadi udah kita kerjain di soal-soal sebelumnya, soal nomor 3 dan 4. Jadi untuk eliminasi Gauss ini bergantung pada 3 operasi baris dasar yang bisa kita pakai. Yang pertama itu kita bisa nuker, yang kedua kita bisa kalikan salah satu baris dengan skalar bukan 0. Karena kan kalau dikalikan dengan 0 hasilnya nanti 0 semua dong. Terus yang ketiga bisa ditambahkan atau dikurangi kelipatan skalar dari satu baris ke baris lainnya. Kayak misalkan nih dari matriks ini, yang pertama, kita bisa nuker baris ke-1 dan ke-3. Nih, yang 40 min 1 sama 750. Yang 40 min 1 ini jadi di bawah, terus 750 ini jadi di atas. Gitu. Terus yang kedua, kalau ini melibatkan perkalian. Kayak misalkan, yang baris kedua ini dikali dengan 3, nih yang ini. 2 kali 3 kan jadinya 6. Min 2 kali 3 jadinya min 6. 3 kali 3 jadinya 9. Gitu. Terus kalau contoh yang ketiga, yang ini tambahkan 2 kali baris pertama ke baris kedua. Ini 2 dikali 2 kali baris pertama, berarti 2
2 ditambah 2 kali 4 hasilnya 10. Min 2 dikali 2 kali 0 kan nggak ada nilai apapun kan, berarti ya udah tetepin 2. Sama dengan yang 3 jadinya 1 gitu. Nah, ngubah-ngubah angka nih sebenarnya buat apa? Kayak yang tadi, kita tuh sebenarnya ngincer si segitiga 0 ini di bawah. Nih. Nah, usahain angka di sini tuh 1. Gimana caranya? Misalkan ini ditukar. Terus misalkan nih 4 sama 2 ini ditukar. Terus nanti yang 2 berarti kan gimana caranya biar jadi 1 gitu. Entah dikurang 2, dikurang 1. Jadi kan 1. Berarti yang ini juga kurang 1, ini kurang 1 gitu. Nanti baru deh turun ke bawah. Pokoknya ini nanti jadinya hasilnya 0 gitu. Terus ada cara cepatnya nggak? Nggak ada. Tuh, perbanyaklah berlatih. Asik. Nah, kalau tadi kan eliminasi Gauss. Nah, sekarang ada namanya Gauss-Jordan. Asik. Nah, bedanya apa? Itu bisa kalian lihat di sini. Kalau eliminasi Gauss itu dia cuma ngubah matriks bentuk segitiga atasnya aja nih, kayak gini kan. Terus buat elemen di bawah pivot itu sama dengan 0. Nah, solusi diperoleh dengan substitusi balik. Substitusi balik itu kayak yang tadi kita pakai di nomor 4. 4 atau 3 ya tadi. Nah, pokoknya berarti kan kayak tadi kita dapat nomor 3. Kita dapat I3 dulu, terus kalau dapat I3 baru kita naik ke atas, kita bisa dapat I2. Terus nanti baru kita naik lagi ke atas gitu kan. Nah, kalau misalkan eliminasi Gauss-Jordan, ini kita ngubah matriksnya jadi bentuk identitas. Matriks identitas tuh kayak gimana? Ini kayak gini. Jadi ini 1 1 1, ini diagonal kayak gini. Makanya tadi kenapa lambdanya itu yang ditambahin cuma diagonal gini aja kan? Karena matriks identitas tuh bentuknya kayak gini. Nah, kalau ini solusinya itu bisa diperoleh langsung tanpa substitusi. Gak usah pakai substitusi balik kayak eliminasi Gauss. Cuman ya ribet gimana? Soalnya yang dinolin semuanya dinolin kecuali ini, terus ini juga harus 1 1 1. Jadi sebenarnya eliminasi Gauss aja juga cukup. Kalau cuma soal-soal kayak tadi nomor 3 nomor 4 gitu. Nah, ini visualnya yang lebih lebih mudah dicerna itu. Kalau eliminasi Gauss kan cuma buat segitiga atas doang nih. Ini sebenarnya x ini angka semua kan. Kita cuma ngincer ininya aja nih. Ini biar jadi 0 0 0 gitu. Nah, kalau Gauss-Jordan ya dia bentuknya diagonal. Yang diagonal tuh 1 1 1 dan sisanya itu harus 0 semua, nggak boleh ada angka gitu. Itu bedanya Gauss sama Gauss-Jordan. Mungkin kalau misalkan Gauss kita harus pakai substitusi mundur kan, tapi kalau Gauss-Jordan ya agak akan lebih susah dibikin diagonalnya ini. Jadi selama kalian bisa membuat eliminasi Gauss, soal akan terselesaikan ya. Nah, ini contohnya. Ini eliminasi Gauss ya sebenarnya. Ini sudah kayak masih sama aja kayak tadi. Kayak ada matriks 3 kali 4, terus kita disuruh gimana caranya gitu kan. Nah, ini kan ada 0 0 0 nih gini. Ya, itu kita harus ubah dulu misal 1 2 1, kita ubah A baris 2 kolom 1 jadi 0. Terus ubah A baris 3 kolom 1 jadi 0 dengan menambahkan kolom J dengan A. Terus ada yang diubah, terus ada yang bagi baris 2 dengan angka 3, terus ada yang dikurang, ada yang dibalik. Nah, gitu. Saudara, kalau dijabarin satu-satu ya pusing. Pada intinya adalah selesain dulu kolom 1. Nah, nanti kalau udah baru geser ke kolom 2 gitu. Nanti dapat deh matriks A yang bisa disebut sebagai baris eselon yang tereduksi. Begitu. Jadi untuk soal tuh pastinya akan beda-beda ya cara penyelesaiannya, nggak ada tips misal harus kalau ketemu soal gini tuh harus dikurang tambah bagi kali, ya nggak ada. Paling kayak misalkan pivotnya nih ini 1, kalau misalkan di sini 2 coba jadiin 1 dulu. Terus kalau ini angkanya 0 semua pindah ke paling bawah, nanti baris bawahnya naik gitu doang, nggak ada yang gimana-gimana gitu sih. Nah, ini tabel ringkasan lah sebutannya antara Gauss dan Gauss-Jordan. Sebenarnya udah disebutin juga sih tadi, kalau misalkan Gauss itu kan eselon baris atau segitiga atas. Terus kalau Gauss-Jordan tuh matriks identitas gitu. Terus kalau eliminasi Gauss perlu substitusi mundur, kalau Gauss-Jordan tuh dia eksplisit, bisa langsung kebaca. Nah, kalau Gauss ya dia emang lebih efisien secara algoritma.
paling ini aplikasinya aja sih tuh, makanya dia direkomendasikan untuk komputasi bakal lunak. Terus kalau Gauss Jordan pastinya operasi barisnya bakal lebih banyak, tapi ya dia tuh ideal buat pekerjaan manual SPL kecil, sistem persamaan linear kecil, dan pencarian inverse matrix gitu. Nah, di eliminasi Gauss ini ada beberapa mungkin jebakan yang bisa bikin jawaban tuh jadi salah. Kayak misalkan di tanda minus, ini pengurangan bilangan negatif, bisa salah kan? Makanya di matriks itu usahain beri perhatian lebih asik kepada min plusnya, karena biasanya min plus itu yang sering bikin salah. Terus kolom tertinggal nih, kayak kalau di matriks augmentasi itu kan ada garis nih, terus di sebelah kanannya ada angka lagi. Nah, itu harus ikut. Kalau misalkan baris 1 nih dikali 3, berarti yang ini juga harus dikali 3, jangan sampai kelewat gitu. Jadi jangan karena dia kehalang garis terus kita nggak ikutin dia operasi barisnya, nanti bakal salah. Karena dia harus tetap ikut walaupun dia kehalang garis gitu. Terus terburu-buru mengeliminasi atas. Jadi pastikan segitiga bawah menjadi nol sempurna atau eliminasi Gauss sebelum mencoba menihilkan elemen di atas diagonal Gauss Jordan. Nah, jadi kayak tadi aku bilang kalau eliminasi Gauss kan kita bisa pelan-pelan nih dari sini ini jadi 0, terus ini jadi 0 gitu kan. Nah, kalau misalkan Nida mau bikin ini Gauss Jordan biar satu-satu semua gitu. Nah, itu jangan tiba-tiba langsung eliminasi atas bawah segala macam, karena nanti takutnya ada yang ketukar atau gimana gitu, karena Gauss Jordan ini emang bakal lebih susah caranya. Jadi sebenarnya cukup eliminasi Gauss aja sih kalau emang mau main aman. Karena dari soal di PPT juga kayaknya nggak ada yang pakai Gauss Jordan, jadi cukup eliminasi Gauss aja. Begitu. Nah, ini contoh soalnya aja sih. Kalau yang tadi kan di pretest makainya 3x3, ini 2x2 gitu. Kita disuruh cari nilai eigen dan vektor eigennya. Kayak tadi kan kita udah nerima nih teorinya kayak gimana, kita coba aplikasi di soalnya. Buat nilai eigen, jangan lupa kita pakai rumus ini, determinan A min lambda I sama 0 atau lambda I min A sama 0, sama aja. Kalau mau di depan belakang hasilnya kan tetap sama. Emang iya. Nah, ini makanya ada pembuktiannya di sini. Kalau lambda I min A, lambdanya itu kan kita kali dengan matriks identitas nih, yang satu diagonal gini, dikurang sama matriks yang ada di soal. Nah, ini kan jadinya kayak gini nih, ininya lambdanya dikurang matriks yang ada di soal, didapatlah kayak gini hasil akhirnya. Terus kita bisa cari determinannya kan. Berarti ini kita kali silang, lambda min 3 kali lambda plus 1, terus min 8 kali 0, berarti hasilnya 0 kan. Nah, ini berarti sama dengan 0. Lambda min 3 sama 0, berarti lambda 1-nya sama dengan 3. Lambda plus 1 sama 0, berarti lambda 2-nya sama dengan min 1. Terus kalau misalkan A yang di depan min lambda kali I, ya sama aja. Coba berarti ininya pindah ke depan kan, terus lambda kali matriks identitasnya kita pindahin ke belakang. Hasilnya gimana? Hasilnya sama, 3 sama min 1. Paling bedanya di persamaan karakteristiknya aja. Kalau ini kan lambda min 3 kali lambda plus 1 sama dengan 0. Kalau ini kan hasilnya jadi 3 min lambda sama min 1 min lambda sama dengan 0. Kalau kayak gini kan berarti ya udah lambdanya aja yang kita pindahin. Berarti si 3 sama min 1 ini bisa langsung jadi jawaban kan. Kalau ini kan anggapannya karena lambdanya udah positif, berarti min 3-nya kita pindahin ke kanan, jadinya plus 3. Terus plus 1 kita pindahin ke kanan, jadi min 1 gitu. Tapi pada intinya jawabannya sama kan, lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan min 1. Ini juga 3, ini juga min 1. Berarti benar rumus yang A min lambda I ataupun lambda I min A itu sama aja, sama-sama benar. Nah, di sini kita bisa dapat nilai eigennya. Kita bisa bikin kesimpulan dan disarankan tiap kalian mengerjakan soal, apalagi di ujian, jangan lupa pakai kalimat kesimpulan. Entah jadi, maka gitu. Jadi nilai-nilai eigen dari matriks A adalah lambda sama 3 dan lambda sama 1. Terus habis itu kita baru deh cari vektornya gimana. Buat cari vektor itu pakai rumus yang tadi nih, yang dikali X sama dengan 0. Jadi matriks yang tadi itu kita tulis lagi, ini yang udah dikasih lambda ya, yang udah
nih dikalikan lambda. Kita coba pakai yang ini, lambda I min A misal. Kan sama aja sebenarnya, ini mah cuma lambda sama 3-nya aja yang dibalik gitu. Nah, kalau udah dikalikan dengan X, berarti ini X1, X2 sama dengan 0. Nah, buat cari vektor eigen itu kita cari satu-satu. Misalkan, tadi kan kita udah dapat nih nilai eigennya 3 sama min 1. Berarti kita bisa coba cari dulu dari lambda sama dengan 3. Kita substitusi nih ke sini, 3 dikurang 3 kan 0. Terus 3 tambah 1, 4. Ini 0 sama min 8 tulis lagi aja. Terus baru kita kali silang lah istilahnya. Karena kalau ini kan nih, ini kan baris kali kolom 0 kali X1, terus 0 kali X2, berarti 0 kan, 0 semua. Baru yang bawah nih, min 8 kali X1 plus 4 kali X2 sama dengan 0. Terus plus 4 X2-nya bisa kita pindah ke kanan, jadi min 8 X1 sama dengan min 4 X2. Kita sederhanain, sama-sama bagi 4, jadi buat, ini aja X1-nya, min 8 X1 gimana caranya biar jadi X1. Sama-sama kita bagi nih min 8. Berarti ini jadi X1, ini 4/8 jadinya setengah, jadi setengah X2 gitu. Berarti solusi X1-nya ini setengah T. Kenapa? Karena ini kan X2. Nanti kalau misalkan nanya kenapa bisa jadi T, nah itu ada di slide selanjutnya. Ini X1-nya kan setengah X2, X1 sebenarnya setengah T. Terus X2 ya udah tulis aja T. Karena kan X2 berarti ini 2 kali X1 kan. Nah, 2 kali berarti X2 sama dengan T. T-nya ini semua himpunan bilangan real. Terus buat cari vektor eigennya, itu berarti X-nya kan sama dengan X1, X2. Ini kita tulis lagi, setengah X1 setengah T, X2 T. T-nya kita keluarin. Nah, ini berarti kan jadi sisa setengah sama 1 nih. Biar rapi, kita kali 2. Biar ini tuh nggak ada yang pecahan gitu. Makanya ini setengah kali 2 jadinya 1. Terus 1 kali 2 ya jadinya 2. Nah, ini udah membentuk ruang eigen atau eigenspace gitu. Nah, kita jangan lupa membuat kalimat kesimpulan setiap berhasil menyelesaikan suatu soal. Jadi kita bikin kesimpulan, jadi 1-2-nya adalah basis untuk ruang eigennya. Terus bisa juga ditulis ruang eigen ditulis sebagai begini. Walaupun sebenarnya tadi yang dipinta cuma vektor eigen aja kan, cuma ini perluasan dari soalnya. Makanya dia sampai ke ruang eigen gitu. Terus yang ini sebenarnya caranya sama aja, cuma beda di lambdanya aja. Kalau tadi kan 3, kalau ini min 1. Tapi caranya itu sama, cuman kalau di sini kan nih, kalau kita lihat kalau tadi yang 0-nya itu kan di sini. Nah, kalau ini dia sekarang kolomnya nih, jadi min 4 kali X1 terus min 8 kali X1. Nah, X2-nya 0 semua kan. Makanya di sini ditulisnya X2 tuh bebas, kita simbolin dengan T gitu. Sebenarnya ini kenapa aku tulis secara cepat, karena harusnya kalian juga bisa nyelesain pakai cara yang tadi tuh yang nuker-nuker baris, dikali, dikurang biar dapat segitiga. Nah, ini cara cepatnya aja gitu. Karena jawabannya kan tetap sama, dimana basisnya itu 0 dan 1 dari lambda sama dengan min 1 ini. Terus kalau ruang eigennya ditulisnya seperti ini. Begitu. Nih, dikit lagi. Tuh. Jadi singkatnya tuh gini, kalau misalkan ada matriks, itu cari dulu determinannya, nanti dapat akarnya, dapat nilai eigennya, gitu kan. Karena ini kan sebenarnya 2 kali 2 kan, kalau 3 kali 3 ya caranya nggak sesimpel ini. Kalau udah dapat nilai eigennya, baru deh kita cari ruang eigennya, gitu. Kita dapat solusi kan tadi kayak gini. Nah, kenapa pakai konstanta T? Karena vektor eigen itu bukan cuma satu garis pendek aja, tapi dia tuh seluruh lintasan atau ruang dimensi. Makanya disebut ruang eigen. Nah, nilai T ini tuh mewakili angka berapapun di garis itu. Jadi T ini tuh sebenarnya angka yang berapapun lah gitu. Makanya dia disimbolin dengan T. Dan yang tadi tuh setengah sama 1, makanya kita biar ini tuh rapih gitu kelihatannya. Ini jadi 1, ini jadi 2. Begitu. Jadi simpelnya adalah matriks A berarti
ya udah kurangi elemen diagonalnya dengan lambda, terus cari determinannya, terus nanti bakalan dapat persamaan karakteristiknya. Terus pas kalau udah dapat nilai eigen, baru kalian bisa cari ruang eigennya dari vektor X ini. Begitu. Selebihnya udah sih karena udah 33. Nah ini udah referensi. Biar nggak dikira ngarang ya, jadi ini daftar referensi yang aku pakai buat nyusun materi gimbal hari ini. Kalau misalkan kalian mau coba referensi lain, kalian bisa search ini. Nggak bisa dipencet. Ini tuh apa ya, buku sih, e-book gitu. Ini juga dipakai sama dosen pengampu mata kuliah kalian, Advanced Engineering Mathematics. Kalau aku juga pakai ini sih. Kalau ini kan PPT Bu Ayu, terus ini PPT orang. Ini kalian bisa ini, kalau mau belajar lagi, itu materinya bisa kalian cek di buku ini. Advanced Engineering Mathematics edisi ke-10, karya John Will dan Sons. Demikian, ya udah kita sampai di penghujung acara. Belajar bukan tentang cepat selesai, tapi yang benar-benar memahami. Asik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bingung, Waalaikumsalam warahmatullahi Cukup. wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Haus. Cukup, Nat? Cukup, mau minum. Apa kata Nada? Sudah, Nat? Oke, terima kasih banyak Kanada atas pemaparan materinya tentang matematika 1 nih. Teman-teman semoga dapat mencerna dengan baik materi yang disampaikan Kanada mengenai matematika teknik 1 dan supaya dilancarkan untuk ujian tengah semester matematika teknik 1. Oh, Jeremy ingin bertanya, dipersilakan Jeremy. Halo Jeremy. Bang, kepencet bang. Oh, kepencet. Aman. Gak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Harusnya full kamera. Oke teman-teman, ingin melihat kembali untuk mengisi absensi dari Bimbel 2026 ini, karena di sini akan kita rekap. Apakah teman-teman kalau misalkan malu buat bertanya, boleh di PC aja. Mungkin di grup juga bisa ditanya, supaya teman-teman juga bisa dapat lah hal apa yang kalian bingungin dan jawabannya gimana. Gitu. Teman-teman boleh diisi juga absensi dari Bimbel 2026 buat merekap data kehadiran pada Bimbel 2026 Matematika Teknik 1. Oke, mungkin sekali kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kanada yang sudah bersedia untuk menjadi tutor pada Matematika Teknik 1 di Bimbel edisi UTS 2026. Semoga kedepannya Kanada bisa jadi tutor lagi dan menjadi teman belajar dari rekan-rekan atau teman-teman dari Angkatan 2025. Oke, mungkin kami beri waktu untuk mengisi absensi sampai jam 9 lewat 1 menit atau 2 menit. Dipisahkan teman-teman.